Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Putri Oktaviani. Pagi ini sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal, saudara, adalah terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, saudara, Saka Tatal dinyatakan bebas murni pada Selasa kemarin. Saka Tatal bersama keluarganya menemui pejabat Lapas Cirebon Selasa siang. Mereka mengambil surat pernyataan tidak lagi wajib lapor kepada Saka Tatal. Status bebas murni Saka Tatal dibuktikan dengan tidak wajib lapor setelah berstatus bebas bersyarat sejak April 2020. Namun, kuasa hukum Saka Tatal menegaskan perjuangan Saka adalah peninjauan kembali untuk membersihkan namanya dari status mantan terpidana. Teman-teman mau ngawal apa gimana? Boleh. Bareng aja. Di Breaking News Kompas TV, saudara, kami juga nanti akan berbincang dengan pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, yakni Jamin Ginting. Selamat pagi, Prof. Jamin. Selamat pagi, Mbak Okta. Ya, Prof, tapi sebelum kita berbincang, saya mau ke jurnalis Kompas TV dulu, Prof. Jamin. Abel Insani di luar ruang sidang Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Abel. Abel, jadi bagaimana persiapan sidang? Siapa saja yang hadir hari ini? Abel? Ya. Abel? Baik, saudara. Nampaknya kami mengalami gangguan teknis di sana dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani. Dan kami ke pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan dulu, Jamin Ginting. Prof. Jamin, kita melihat ini kan juga menjadi salah satu kasus yang sangat disorot begitu ya saat ini, pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian sekarang yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana nantinya Saka Tatal untuk membuktikan di sidang PK. Apakah ini bisa menjadi upaya memulihkan namanya? Ya, tentu karena upaya hukum yang diajukan oleh Saka Tatal dan pengacaranya ini adalah demi kepentingan Saka Tatal supaya dia dinyatakan bukan pelaku tindak pidana. Jadi penghukuman yang selama ini dilakukan kepada dia tidak terbukti dan nama baiknya direhabilitasi. Ini juga ada kaitannya dengan Peggy Setiawan juga. Artinya Peggy Setiawan belum dihukum. Kalau ini yang sudah dihukum, lalu dengan penghukuman yang diterima dia bukan pelaku. Berarti salah pelaku tapi orangnya sudah dihukum begitu. Jadi dia mau supaya nama baiknya direhabilitasi. Dan nanti ujung-ujungnya juga dia bisa juga mengajukan ganti rugi juga kalau memang nanti putusan PK-nya dinyatakan dia tidak bersalah begitu. Kenapa nama baik orang ini penting? Karena kan orang nggak mau namanya ya tercatat sebagai pernah melakukan tindak pidana pembunuhan begitu kan. Padahal dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Dan ada satu hal yang sangat menarik, kenapa? Waktu dia mengajukan PK ini ternyata sebelumnya Dede yang menjadi saksi yang dinyatakan melihat, mendengar ya, saksi kunci Dede dan AF itu yang berdua, Dedenya malah mencabut keterangannya yang sebenarnya keterangan itu yang digunakan untuk menghukum para terpidana ini. Salah satu saksi yang kuncinya begitu. Nah ini menunjukkan kalau nanti ini menjadi novum, lalu putusan Peggy Setiawan juga yang ada dalam pertimbangan hukum kejadian seperti apa menjadi novum. Nah ini saya kira menjadi hal yang menarik, bisa dibuktikan sebenarnya benar adanya bahwasanya semua keterangan-keterangan yang disampaikan bahwa ada kejadian pembunuhan itu, hakim bisa menilai ada kemungkinannya ya, saya tidak mau mendului putusan PK ini, ada sesuatu dari keterangan yang tidak benar begitu. Oke, artinya ini termasuk juga dengan bagaimana Dede itu yang mencabut laporannya ya, Prof. Ini juga sangat penting artinya. Ya, itu sangat mendasar karena Ibtu Rudiana itu waktu dia menyatakan ini sebagai bentuk laporan yang berdasarkan keterangan AHF dan Dede adalah kejahatan, bukan kecelakaan lalu lintas, maka dihadirkanlah saksi-saksi lain kan gitu. Dan untuk menerangkan bahwa pelakunya ada 8 orang itu.
beserta ada 3 DPO kan, Dian dan juga Andi dan Peggy Perong tadi. Nah, ini kan menunjukkan kalau arah yang disampaikan oleh pertama sekali saksi ini mengarah kepada itu ternyata semuanya nggak benar. Berarti apa yang disampaikan di pengadilan nggak benar, apa yang jaksa sampaikan di pengadilan nggak benar. Tetapi saya nggak tahu bagaimana proses jaksa waktu atau pengadilan memeriksa hal tersebut ya, sehingga memutuskan mereka ini bersalah begitu. Nah ini yang harus, jadi kalau sumbernya aja nggak benar, berarti prosesnya juga harusnya nggak bisa dijadikan dasar untuk menghukum begitu. Artinya ini juga menjadi pertaruhan di 8 tahun lalu seperti apa sebetulnya prosesnya sampai pada akhirnya para terpidana ini dihukum, Prof? Iya, dengan kita contohnya kita lihatlah kemarin ya, Kompas TV juga menayangkan Peggy Setiawan dalam pra-peradilan ya. Minim sekali kan, artinya kenapa mereka bisa kalah? Karena mereka tidak bisa membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah bahwa sebenarnya kejadian tersebut Peggy ada. Mulai kita sampaikan apakah ada video yang menunjukkan tempat kejadian orang itu ada, apakah ada contohnya fakta yang mendengar, melihat secara langsung, alat yang digunakan untuk menjahatan pembunuhan, katanya samurai dan juga bambu, apakah ada? Nggak ada juga. Lalu ada sidik jari, ada nggak di motornya yang digunakan tersebut? Nggak ada juga. Apakah setelah ekshumasi 10 hari ditemukan katanya ada sperma, itu sperma DNA-nya siapa? Nggak ada juga. Jadi semua bukti-bukti yang seharusnya menjadi dasar penguatan untuk membuktikan adanya pembunuhan tersebut, waktu di kasus Peggy Setiawan tidak mengarah ke Peggy dan tidak ada. Seandainya ada juga waktu mengarah ke siapa begitu ya. Nah ini masalahnya nggak ada. Kalau nggak ada, semua bukti-bukti yang ada yang dijadikan dasar untuk menghukum pelaku itu hanya ya, kalau kita baca itu hanya didasarkan keterangan saksi gitu loh. Nah saksi-saksi ini sudah mulai hadir untuk membantah atau menyatakan sebenarnya mereka memberikan keterangan itu atas arahan orang lain begitu. Nggak benar, dia mengakui sendiri, berarti dia keterangan palsu waktu itu kan. Nah jadi keterangannya saja sudah dicabut, alat buktinya nggak ada. Nah ini bisa menunjukkan bahwa sebenarnya benar nggak sih ini pelaku yang 8 ini adalah pelaku pembunuhan. Atau pertanyaannya adalah seperti disampaikan tadi salah satu pengacara, ini bukan pembunuhan, ini murni laka lantas. Dugaannya seperti itu. Nah jadi kalau laka lantas bukan pembunuhan, berarti 8 pelaku ini bukan pembunuh yang bukan melakukan pembunuhan, tapi dia karena kecelakaan lalu lintas dan meninggal begitu. Nah, sekarang inilah yang menjadi tonggak ya. Saya kira ini permohonan PK ini nanti cukup menarik kita perhatikan, benar nggak ya bisa dibuktikan oleh pemohon PK ini dan jaksa, karena nanti berhadapan dengan jaksa akan menanyakan juga, mereka akan menghadirkan contohnya keterangan Dede yang sebelum PK ini dimasukkan ada konferensi ya terkait dengan pencabutan keterangannya, ada juga pertentangan antara satu putusan dengan putusan lain di antara terpidana tersebut, ditambah lagi keterangan dari beberapa kejadian waktu putusan Peggy Setiawan dalam pra-peradilan. Jadi ini saya kira menjadi dasar penguatan bagi Saka Tatal dan pengacaranya untuk membuktikan sebenarnya Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan yang sudah pernah dihukum, sehingga nama baiknya harus dipulihkan begitu. Ya, Prof, ini kan ada harapan bagi Saka Tatal untuk bisa memulihkan namanya. Kalau PK sendiri menang kalahnya itu seperti apa sih? Ya, jadi dalam konteks di permohonan PK itu di pasal 263 dan 264, 265, 66 itu menyatakan bahwa alasan permohonan PK itu pertama karena ada perbedaan ya putusan yang saling bertentangan antara satu dan lain padahal perbuatannya sama, kok beda begitu. Jadi ini menjadi dasar. Yang kedua ada kekhilafan. Hakim kan juga manusia ya. Bisa dia khilaf gitu untuk menunjukkan pasalnya berbeda dengan apa yang didakwa, alus hukumannya ultra petita, artinya melebihi dari yang seharusnya, pengutipan pasal salah, dan itu diajukan 180 hari sejak putusan. Nah, tapi ada satu lagi yang namanya novum. Novum itu adalah bukti baru di mana novum itu belum pernah
dihadirkan sebelumnya di persidangan-persidangan. Belum Tambahan ya, pernah. Prof, ya, berarti ya? Benar-benar baru. Dengan bukti yang baru tadi bisa menentukan, sangat menentukan apabila seandainya tadi bukti dihadirkan, maka putusannya itu berbeda. Nggak seperti yang tadi diputuskan. Kalau contohnya diputuskan dia bersalah. Seandainya putusan ini ada tadi, dia bisa jadi dia tidak bersalah karena putusan ini baru novum ini baru muncul kemudian begitu. Oke, Prof Jamin, kami ke Jurnalis Kompas TV Ya. terlebih dahulu. Abel Insani di luar sidang Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Abel, selamat pagi. Abel? Selamat pagi, Okta. Ya, Abel, jadi bagaimana persiapan sidang PK Saka Tatal pagi hari ini? Siapa saja yang nanti hadir? Ya, untuk persiapannya memang pagi ini sudah dipersiapkan. Sebenarnya persiapan ini sudah dipersiapkan sejak kemarin dari Pengadilan Negeri Cirebon, dan memang untuk saat ini kami sedang menunggu kedatangan dari Saka Tatal beserta pengacara atau penasehat hukum dari Saka Tatal, di mana nanti Saka Tatal akan melakukan pengajuan peninjauan kembali atau PK yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon. Saka Tatal ini merupakan salah satu dari 8 orang yang ditangkap oleh polisi pada tahun 2016 dan ditersangkakan atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon. Pada saat di penjara, Saka Tatal ini memang dihukum atau dituntut 8 tahun penjara, tetapi karena ada ketentuan baru, maka Saka Tatal akhirnya diberi remisi dan dibebaskan pada tahun 2020. Per tanggal 23 Juli 2024 kemarin, Saka Tatal ini sudah bebas murni, yang artinya sudah tidak perlu melakukan laporan wajib ke kantor polisi begitu ya. Dan untuk saat ini Saka Tatal sudah melakukan perjalanan dari tempat tinggal Saka Tatal menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, di mana untuk persiapan dari Saka Tatalnya sendiri, maksud saya Saka Tatal beserta dengan pengacara atau penasihat hukumnya, ini nanti akan ada 4 novum baru, di mana salah satunya ini merupakan putusan bebas dari hakim tunggal di Bandung kemarin, dan juga ada 200 dokumen yang nantinya akan diserahkan pada kuasa hukum 7 terpidana untuk hari ini. Nah, memang untuk hari ini memang kita masih harus menunggu begitu ya, memang karena jadwalnya persidangan ini baru akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan memang untuk saat ini sebenarnya ruang sidang di belakang saya ini sudah siap untuk dilakukan persidangan, tetapi memang untuk pemohon sendiri atau dari Saka Tatal dan juga beserta kuasa hukumnya ini belum datang. Nantinya yang akan datang ke persidangan ini akan ada Saka Tatal dan kuasa hukumnya, lalu juga ada kuasa hukum dari beberapa terpidana lain, lalu juga ada LPSK yang nanti akan membersamai Saka Tatal di persidangan pada pagi hari ini. Kembali ke Anda, Okta. Abel, ini ada 3 hakim PN Cirebon, bisa disebutkan siapa saja kah yang nanti ada di sidang Saka Tatal ini? Ya, Okta dan juga saudara, memang untuk saat ini 3 hakim ini masih dalam persiapan. Tapi memang untuk informasi yang kami dapat, informasi ini terkait dengan nama hakimnya ini belum kami dapatkan. Tetapi memang untuk nanti hakim ini akan memeriksa terkait dengan dokumen yang diajukan oleh Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya terkait dengan pengajuan peninjauan kembali. Apakah memang ini nanti di dokumen atau berkas yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Cirebon ini bisa diteruskan ke Mahkamah Agung begitu. Karena memang untuk untuk pengajuan peninjauan kembali atas kasus Saka Tatal ini memang nanti akan ditetapkan di Mahkamah Agung. Jika memang nanti Mahkamah Agung menyetujui untuk peninjauan kembali yang dilakukan atau diajukan oleh Saka Tatal, ini berarti sidang untuk peninjauan kembali akan dimulai. Untuk hari ini memang informasinya belum fix begitu ya, apakah memang akan diselesaikan hari ini atau akan diteruskan besok begitu. Tapi yang jelas untuk hari ini sudah pasti nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk
pengajuan peninjauan kembali kasus Saka Tatal ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, di mana nanti hakim akan memeriksa terkait dengan dokumen, lalu akan memutuskan apakah ini bisa diteruskan ke Mahkamah Agung dan apakah Mahkamah Agung akan menyetujui terkait dengan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal. Ini kami masih menunggu. Kita tunggu saja Okta dan juga saudara, karena untuk saat ini juga Saka Tatal masih dalam perjalanan dari tempat tinggal atau rumah dari Saka Tatal, nanti akan bersama dengan keluarga dan juga penasihat hukumnya menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Ya, baik. Artinya kita menunggu nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat sidang PK dari Saka Tatal. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dari Abel, saudara, kita akan menuju ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang saat ini berada di lokasi yang sama dengan Saka Tatal. Syahri? Ya, baik Okta di studio. Ya, Syahri, silakan dengan laporan Anda sekarang, apa yang sedang dilakukan atau dipersiapkan oleh Saka Tatal? Nanti dengan siapa saja Saka Tatal akan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon? Ya, saat ini Saka Tatal bersama keluarga dan tentunya dengan kuasa hukum Titin Prialianti berada di salah satu hotel di kota Cirebon. Titin bersama Saka dan keluarganya masih menunggu kehadiran dari beberapa tim kuasa hukum lainnya dari ibu kota Jakarta. Kemudian mereka juga masih melakukan pembahasan secara intensif di beberapa ruang karena ada beberapa tim kuasa hukum yang baru datang dari ibu kota Jakarta dan setelah itu akan berencana berangkat bareng-bareng atau bersama dari hotel saat ini dia berada menuju Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Sebagaimana dijadwalkan sebelumnya, memang Saka Tatal bersama tim kuasa hukum akan mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon sekitar pukul 09.00 WIB nanti. Namun jam tersebut atau waktu tersebut masih fleksibel karena nanti akan berhubungan dengan rapat internal dan bertemunya dengan sejumlah kuasa hukum lainnya dan akan berangkat ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Okta, sebelumnya kami juga mengikuti pergerakan keluarga Saka Tatal bersama tim kuasa hukumnya di rumah Saka Tatal, di mana mereka melakukan beberapa persiapan. Beberapa di antaranya adalah mereka juga sempat sarapan terlebih dahulu, kemudian mengenakan kostum yang sebelumnya sudah pernah dibuat secara bersama-sama sebagai wujud atau dukungan dari keluarga Saka Tatal, tim kuasa hukum ke proses pengadilan peninjauan kembali sidang PK yang akan digelar pada hari ini. Rupanya tidak hanya dari keluarga Saka Tatal, ada juga beberapa warga tetangga dan juga tentunya kerabat dari Saka Tatal yang juga memberikan dukungan tersebut menggunakan kostum, menggunakan pakaian dan juga ada beberapa spanduk yang ditulis dengan menggunakan cat semprot untuk menyampaikan dukungan tersebut. Salah satunya adalah tulisan yang cukup mencolok adalah tegakkan keadilan. Dalam hal ini mereka menyampaikan tegakkan keadilan ini, yakni bahwa Saka Tatal bersama tim kuasa hukum sangat meyakini mereka bukanlah pelaku pembunuhan yang seperti disangkakan dan dituduhkan oleh kepolisian dan diputuskan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada 2016 lalu, Okta. Satu persatu tim kuasa hukum dari Saka Tatal yang dari arah ibu kota Jakarta sudah mulai datang sambil menunggu beberapa kuasa hukum lainnya dan akan bersama berangkat ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Okta? Ya, Syahri, ada informasi tidak soal nanti yang akan hadir? Kalau sekarang kan soal Saka Tatal dan juga pengacaranya, apakah dari pihak terpidana lain yang terlibat dalam kasus ini, apakah juga nanti akan hadir juga memantau? Ya, tentu Okta. Kami sejak kemarin coba terus berkomunikasi, bertanya dengan beberapa pihak yang memiliki kaitan dengan kasus penanganan pembunuhan Vina dan Eki yang sampai saat ini belum juga kunjung tuntas. Beberapa di antaranya adalah yang paling pertama kami hubungi, kami coba bertanya kepada tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang sebelumnya telah
diputuskan dikabulkan pra peradilannya. Kemudian Peggy secara langsung juga sempat mengatakan siap akan menghadiri sidang PK bila dibutuhkan, bila diminta oleh hakim siap untuk menghadiri. Kalimat itu juga disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani yang kami hubungi malam tadi dan menyampaikan bahwa tim kuasa hukum Peggy akan menghadiri sidang PK Saka Tatal pada pagi ini. Tidak hanya dari tim kuasa hukum Peggy, ada juga sejumlah tim kuasa hukum lainnya, yakni tim kuasa hukum Liga Akbar yang informasinya juga akan menghadiri sidang PK nanti. Adapun tim kuasa hukum dari keluarga Vina saat ini masih berada di luar kota dan tentunya secara dalam kaitan kasus ini keluarga Vina mengatakan akan siap menghadiri, memenuhi panggilan bila memang dibutuhkan. Artinya sampai sejauh ini belum ada panggilan secara khusus bagi keluarga Vina untuk menghadiri sidang PK tersebut. Sejumlah tim kuasa hukum lainnya terutama dari kuasa hukum Peggy juga salah satunya yang baru dapat kami informasi bahwa Tony RM itu juga akan menghadiri sidang PK Saka Tatal pada pagi ini. Okta. Syahri, pagi hari ini kan rencananya jadwalnya Saka Tatal akan mengikuti sidangnya di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adakah yang disampaikan mungkin dari segi persiapan ataupun juga harapan yang menjadi tujuan dari Saka Tatal mengikuti atau juga mengajukan PK di hari ini? Sebetulnya utamanya pada Saka Tatal dan tim kuasa hukum yang mengajukan sidang PK harap sekali untuk dapat dikabulkan. Itu harapan yang paling terbesarnya. Kenapa? Karena sidang PK ini menjadi penentu pembuktian bahwa Saka Tatal bukanlah orang atau terpidana seperti yang dituduhkan dan juga telah dijatuhi hukuman dan telah menjalani hukuman sehingga dibebaskan secara bersyarat pada April 2020 lalu. Kemudian sejak April 2020, Saka Tatal menjalani proses bebas bersyarat, yakni harus melakukan wajib lapor. Dan baru kemarin, Okta, kami melakukan peliputan, jurnalis Kompas TV secara langsung setelah dia datang dari Jakarta, langsung mengambil surat tidak wajib lagi untuk melaporkan atau diterjemahkan oleh tim kuasa hukum Titin Prialianti bahwa Saka Tatal sudah dinyatakan bebas murni. Tentu ini salah satu tahapan yang terus dilakukan oleh Saka Tatal sebagai warga negara Indonesia. Namun tidak cukup menurut Titin dan Saka Tatal dinyatakan sebagai bebas murni, tapi Saka Tatal harus dihapuskan namanya dari penyandang mantan terpidana karena Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan. Titin dan juga Saka Tatal bersama juga dengan tim kuasa hukum lainnya terus mengumpulkan bukti dan juga 4 novum yang tentunya akan dibacakan pada memori PK pada pagi hari ini. Tentu juga akan menghadirkan saksi dan juga saksi ahli beberapa ahli yang juga dikomunikasikan akan diinformasikan dan kami terima informasinya dari Titin Prialianti yang akan menghadiri adalah Reza Indragiri, ahli forensik, kemudian ada Azmi Saputra, ahli hukum atau dosen hukum dari Fakultas Trisakti, dan juga ada beberapa pihak-pihak lainnya yang tentunya akan menguatkan pendapat dan mendukung keterangan dari alat bukti, novum, diperkuat lagi dengan fakta dan juga keterangan ahli sesuai dengan ahli dan akademisi mereka di hadapan muka hakim. Nantinya proses pengadilan negeri Kota Cirebon kami juga belum bisa memastikan dan belum mendapatkan jawaban secara resmi dari pihak wewenang apakah sidang PK pada hari ini akan digelar hari ini saja atau besok lusa juga akan dilakukan secara maraton seperti peradilan kemarin atau bahkan akan dilakukan berkala. Semisal minggu ini, kemudian apabila belum selesai dilanjutkan minggu depan dan seterusnya itu adalah kewenangan hakim yang akan memutuskan dalam proses PK yang akan dilakukan hari ini. Seperti yang kami dengar dari juru bicara dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon Ari dan juga ada Humas Pengadilan Kota Cirebon Dimas saat kami berusaha untuk berbincang pada kemarin. Pengadilan Negeri Kota Cirebon hanya bertugas untuk menerima
pelaporan, pengaduan, kemudian menyidangkan, dan seluruh berkas-berkas tersebut termasuk pemaparan-pemaparan dalam persidangan, fakta-fakta persidangan akan dikirimkan seluruhnya ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung lah yang akan memutuskan seperti apa putusan dari PK sidang Saka Tatal yang akan dilangsungkan hari ini. Okta. Ya, artinya sejumlah upaya amunisi disiapkan oleh Saka Tatal Ya, dan juga betul, kuasa hukumnya untuk membuktikan klaim bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah, dan nantinya tentu kami akan pantau bersama-sama seperti apa nanti kehadiran dari Saka Tatal di sidang PK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon, selamat bertugas kembali. Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, terkait sidang PK Saka Tatal, dan kami akan kembali dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Profesor Jamin Ginting. Prof Jamin, ini kan jadi yang paling ditunggu lah ya sidang PK ini. Apa sih sebetulnya prosedurnya seperti apa supaya masyarakat juga mengetahui bahwa dari awalnya seperti apa, lalu kemudian nanti prosesnya bagaimana berjalannya? Ya, jadi Mbak Okta, biar masyarakat paham ya. Jadi proses permohonan PK ini berbeda dengan proses persidangan biasa ya, maupun proses pra-peradilan yang kemarin terhadap Peggy Setiawan. Jadi PK ini dimohonkan dengan yang namanya memori PK ya, surat. Dalam memori PK itu diajukan oleh pemohon PK adalah alasan-alasan kenapa dia pengen supaya nama baiknya dipulihkan. Dia bukan pelaku. Nah, perlu kalau sudah lewat 180 hari seperti ini, dia perlu menghadirkan novum. Tadi disampaikan ada 4 novum kira-kira gitu. Nah, contohnya 4 novum itu apa? Contohnya putusan Peggy Setiawan, keterangan Dede waktu conference kemarin ya, videonya segala macam itu ya. Lalu ada contohnya bukti keberadaan Saka Tatal berdasarkan visual, nggak ada di situ, ada di tempat lain gitu. Nah, itu yang diterangkan terkait dengan itu. Lalu bisa juga contohnya keterangan ahli, ya, keterangan ahli, legal opinion ahli kan baru dibuat begitu analisisnya. Nah, dasar itu semua nanti harus dijawab sama jaksa. Jaksa penuntut umum itu dia bisa menghadirkan yang namanya kontra memori PK. Jadi seakan-akan membantah secara formalitas terhadap PK tersebut. Lalu novum tadi diperiksalah di persidangan tingkat pertama tadi, Pengadilan Negeri Cirebon, apakah dokumen tadi, contohnya dokumennya terkait dengan putusan Peggy Setiawan di pra-peradilan. Oh, ini dokumennya kapan didapat? Oh, masih baru, ya, masih 180 hari sebelum dimasukkan. Belum pernah karena putusan Peggy Setiawan kan baru kemarin ya, belum pernah diajukan sebelumnya. Nah, ini artinya putusan Peggy Setiawan ini mempunyai kualitas, mempunyai secara formil dapat digunakan sebagai novum. Nah, lalu yang berikutnya contohnya video Dede yang kemarin menyatakan bahwa dia bukan memberikan keterangan palsu atau tidak memberikan seperti ini. Nah, itu juga video itu bisa dijadikan dasar sebagai novum, membuktikan bahwa Dede sendiri buka BAP-nya berarti nggak benar kan kemarin. Kan Dede baru menyampaikannya kemarin, berarti masih baru menjadi novum, belum pernah digunakan. Nah, itu bisa. Atau legal opinion dari ahli pidana, ahli forensik yang baru dibuat berdasarkan analisis. Belum pernah dipakai sebelumnya, belum. Dan itu bisa dijadikan dasar. Nah, dalam proses pengadilan negeri ini dia periksa secara formalitas. Oh, ternyata belum pernah digunakan, itu masih baru. Kedua, bukti-bukti tersebut baru 180 hari didapat. Nah, nanti ada saksi yang menerangkan bagaimana dia mendapat novum tersebut. Ya, bagaimana, kapan dia mendapatnya. Terus seperti apa cara dia mendapatkan novum tersebut. Nah, itulah yang nanti yang disaksikan. Nah, kalau nanti seandainya saksinya ini adalah ahli forensik, ya, ada ahli pidana atau fakta yang bisa menerangkan, oh saya dapat bukti ini waktu kapan gitu. Saya melihat dia di sana. Jadi formalitas semua di sini ya terkait dengan bukti. Jadi semua keterangan yang bisa dikaitkan dengan bukti novum tadi.
Jadi nggak ada kemungkinannya bantah-bantahan itu. Oke. Seperti itu nggak ada bantah-bantahan. Kecuali nanti bantahannya jaksa. Jaksa menanyakan, oh nggak saya ini keterangan Anda ahli ya, contohnya banyak ahli, keterangan Anda ini nggak benar, begini, boleh ditanya jawab. Atau saksi fakta yang menemukan video tadi Dede gitu ya, nah, itu nggak dijadikan bukti, nggak bisa. Jadi ini cuma keterangan. Dan setelah itu, nanti kemungkinannya ini ada beberapa kali sidang. Mungkin sidang pertama hari ini hanya mendengarkan keterangan daripada pembacaan memori PK tadi. Nah, setelah memori PK dibacakan, kemungkinan minggu depan kalau jaksa penuntut umum mau mengajukan kontra memori PK bisa. Setelah itu minggu ketiga barulah kita nanti akan menyaksikan kemungkinannya saksi-saksi tadi. Saksi yang melihat, mendengar atau saksi yang mengetahui novum-novum tersebut kapan didapat, di mana didapat, dan bagaimana cara dia mendapatkannya. Nah, itu akan diterangkan semua di situ, ya, kapan dia dapat. Nah, nanti kalau ada saksi lain yang menerangkan, contohnya Dede boleh juga dihadirkan nih dalam persidangan ini, kan? Dede boleh juga. Nanti kalau Dede memberikan keterangan, kan sesuai dengan novumnya. Dia yang menerangkan di conference, bukti videonya menjadi novum, dia yang memberikan keterangan, itu benar, saya menyampaikan, saya memberikan kepada kuasa hukum. Nah, itu menjadi kualitas nilai keterangannya itu menjadi sah karena disampaikan di depan persidangan. Begitu aja. Kualitasnya lebih baik dibandingkan dia memberikan konferensi di situ kan. Nah, ada orang lain lagi tiba-tiba muncul, contohnya Aep. Ya syukur-syukur Aep muncul, lalu Aep bilang, "Oh, saya mau jadi keterangan, saya mencabut juga." Nah, kalau itu lebih bagus lagi. Atau juga si Liga Akbar mau datang, silakan gitu untuk menerangkan bahwa sebenarnya keterangan yang disampaikan juga nggak benar begitu. Nah, inilah jadi fakta-fakta kebenaran yang sebenarnya hati nurani mereka itu digugah. Kalau benar-benar mereka tidak pernah memberikan keterangan yang seperti yang dibilang itu tidak benar ya. Tapi kalau benar ya harus benar begitu ya. Jadi hati nurani, karena kita kan mau menguji kebenaran material ya, artinya ada orang meninggal, pasti ada penyebab orang meninggal. Kalau dia pembunuhan, pasti ada pelakunya. Tapi kalau laka lantas tunggal, dia kecelakaan, ya tentu kesalahannya artinya nggak bisa dilimpahkan ke orang lain tentunya begitu. Nah, inilah sedang diperjuangkan ya jadi harusnya ini bisa terbuka lebar. Nah, setelah itu nanti keterangan saksi sudah selesai, maka Hakim Pengadilan Negeri Cirebon ini akan mengirimkan berkas-berkas tadi berukut dengan catatan-catatan tadi yang sudah didapat selama persidangan, dikirimkanlah itu ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung sendiri nanti akan dibentuk majelis PK namanya ya, majelis hakim PK oleh Hakim Agung yang akan memeriksa. Nah, kalau di Mahkamah Agung tuh sidangnya tertutup ya, artinya mereka tidak memeriksa lagi saksi-saksinya karena saksinya tadi kan sudah diperiksa di pengadilan negeri. Lalu nanti dia putuskan. Nah, putusannya itulah ada kemungkinannya untuk menyatakan dikabulkan atau menolak. Ya, jadi mengabulkan. Kalau menolak kenapa? Ya, karena tidak sesuai dengan pasal 263. Ini buktinya nggak baru, sudah pernah digunakan sebelumnya. Atau ini buktinya tidak bukti yang sangat menentukan. Tidak bisa menjadikan dasar menentukan kalau dia bukan pelaku tindak pidana. Tidak mempunyai kualitas untuk membalikkan posisi dia bukan pelaku. Nah, paling itu saja. Atau dikabulkan. Nah, kalau dikabulkan tentu nanti dinyatakan dia bukan pelaku tindak pidana, memperbaiki putusan pengadilan sebelumnya dan merehabilitasi namanya. Nanti jadi putusannya itu menyatakan bahwa Saka Tatal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, membebaskan dan merehabilitasi nama baiknya. Nah, jadi dia mengambil alih putusan pengadilan negeri dengan putusan bebas begitu. Nah, itu tadi Prof, berarti artinya kalau misalnya nanti terbukti ternyata tidak bersalah pada akhirnya dalam sidang PK ini, itu nanti memulihkannya itu seperti apa prosedurnya? Kemudian juga apa hak-hak yang bisa bisa diminta begitu oleh Saka Tatal dalam pemulihan namanya ini? Ya, jadi dalam putusan itu kan nanti membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri.
mengadili sendiri artinya kalau dia bebas, tidak terbukti melakukan tindak pidana, salah satunya tadi merehabilitasi nama baik. Nah, dalam putusan PK ini dia tidak mengajukan gugatan ganti rugi, maka itu bisa diajukan nanti tersendiri dengan proses pra peradilan. Nah, pra peradilan dengan objek gugatan pra peradilan adalah ganti rugi. Tapi ganti rugi sekali lagi ya, di Indonesia itu sudah diatur, jadi nggak bisa terlalu besar ya ganti rugi antara kalau ini kan dia tidak ada kecelakaan, artinya dia tidak ada luka, tidak apa, itu maksimum cuma 300 juta saja. 300 Ya nggak bisa lebih. Meskipun tadi lama juga di penjaranya ya Prof, termasuk Ya 38 memang itu. aturan terhadap ganti rugi yang diatur dalam peraturan kita memang tidak, kalau dia kondisinya seperti ini ya, kecuali dia luka berat atau kematian itu bisa lebih besar, tapi karena dia kan pelaku ini nggak sampai luka, nggak apa-apa ya, jadi itu maksimum 300 juta. 300 juta. Mungkin nggak Prof dari Saka Tatal misalnya nanti keputusannya seperti apa, akan ada efek domino begitu terhadap dengan terdakwa yang lainnya, mungkin pengajuan PK juga kah? Iya, bisa. Jadi kalau nanti dalam pertimbangan majelis hakim PK menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, didasarkan kepada apa kan gitu kan. Contohnya dia didasarkan pada keterangan DD. Atau didasarkan pada keterangan siapa gitu yang pernah dulu menerangkan dia pelaku tindak pidana. Berarti ini kan keterangannya itu juga dipakai buat 8 pelaku tindak pidana yang sebelumnya kan. Berarti keterangannya itu tidak benar. Yang benar adalah keterangan di pertimbangan hukum PK. Maka 88 ini bisa menggunakan lagi itu sebagai novum. Jadi putusan Saka Tatal ini nanti jadikan novum, putusan Peggy Setiawan jadi novum. Nah, itu lebih menguatkan. Nah, jadi ini sebagai novum baru gitu, belum pernah digunakan. Termasuk keterangan DD ini jadi dipakai lagi. Nah, inilah efek domino efek namanya. Domino efek dari semuanya ini bisa terjadi. Akhirnya bisa diungkap kembali bahwasannya 8 pelaku tindak pidana ini bukan yang sebenarnya benar-benar sebagai pelaku asli. Ya kalau benar-benar kejahatan ya berarti ada pelaku lain yang tidak terungkap atau tidak dapat ditangkap. Dan kita tahu kan ada 3 DPO lain yang memang sampai saat ini belum didapatkan gitu. Nah, jangan-jangan 3 DPO ini yang menjadi orang yang pelakunya begitu. Jadi ini sangat momentum saya kira sangat baik ya untuk mengungkapkan kebenaran faktual begitu terkait dengan tindak pidana, kalau diduga ini adalah tindak pidana pembunuhan bukan kecelakaan lalu lintas. Begitu. Oke, Prof Jamin nanti kami akan lanjutkan kembali, Saudara. Breaking News Kompas TV. Oke. Oh, baik Saudara. Jadi setelah dari Prof Jamin, kita akan menuju ke kuasa hukum dari Saka Tatal, yaitu Titin Prialianti. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi Bu Titin. Jadi ini kan nanti persidangannya di pukul 10 ya Bu ya. Apa nantinya yang akan disiapkan ataupun juga yang akan diajukan oleh pihak dari Saka Tatal? Seperti apa nanti persiapannya? Kalau pengajuan kan sudah Mbak, jadi kita sudah menyatakan PK memori PK. Tetapi kan dalam perkembangannya sejak kita mendaftarkan ada perkembangan baru yang kaitannya bisa dijadikan novum. Mungkin itu juga ada memori PK yang menjadi tambahan gitu. Karena tim juga setelah didaftarkan tetap terus melakukan pengkajian, terus memperdalam, ditambah dengan beberapa novum baru, yaitu diantaranya kesaksian Dede, kemudian karena waktu kita mendaftarkan itu prapidnya Peggy bebas itu belum dimasukkan ke memori. Jadi ada tambahan-tambahan novum yang semakin memperkuat dan saya punya keyakinan PK Saka Tatal bakal dikabulkan. Tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan di 2016-2017. Artinya selain keterangan dari Dede, apa saja yang disiapkan Bu Titin? Kalau novum kan memang diantaranya ada visual. Ada 5 visual yang itu akan semakin meyakinkan. Kalau misalnya visual itu nanti kita buka, akan meyakinkan betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Laporan awalnya kecelakaan, sebetulnya yang lebih mendekati apa? Kecelakaan tunggalkah atau kecelakaan karena sebab lain? Kalau kecelakaan sebab lain kan
bukan kami juga yang harus membuktikan. Jadi saya meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan di dalam sesuai dengan putusan. Ya, Bu Titin, informasi dari pengadilan, Bu, sidang agendanya hari ini apa saja? Kalau biasanya sih dalam sidang-sidang biasa memori, kemudian pemeriksaan pembacaan ini, kemudian pemeriksaan dokumen pengacara gitu. Harus membawa yang aslinya karena kan kita sudah menyertakan yang fotokopi. Jadi kenapa ini saya tunjukkan karena memang harus membawa yang aslinya nanti diperiksa oleh majelis hakim termasuk KTP. Jadi saya bukan D3 perawat, Mbak. Ini harus ditunjukkan di hadapan majelis nantinya. Oh, ini bukan. Nanti menjelang sidang-sidang yang ini nanti saya punya pakaian yang waktu putusan dipergunakan. Waktu Saka divonis 8 tahun di peristiwa itu di 2012, saya punya pakaiannya dan saya simpan. Termasuk jilbabnya. Nanti akan saya gunakan. Jadi pakaian itu masih ada dan masih sangat bagus. Nanti akan saya gunakan. Jadi yang beredar di video-video di 2016, itu pakaiannya masih ada, termasuk jilbabnya masih ada. Nanti akan saya gunakan di kesempatan sidang. Ya, Bu Titin, berarti artinya nanti Ibu juga selaku kuasa hukum akan ikut membacakan tadi ya, memori PK-nya itu tadi ya? Ya, akan membacakan memori PK-nya. Ini Mbak, ada tim, jadi siapa yang... Saya ngomong terus juga saya tahu. Nanti akan bergantian lah, karena kita juga ini tim. Mbak. Oke, baik. Ada berapa Ibu nanti yang mendampingi Saka Tatal dari kuasa hukum? Dari tim... Kalau ini sih tercantum 20 Mbak, cuma nanti dilihat apakah seluruhnya bisa hadir atau ada, karena kan gini, misalnya sebetulnya tercantum, tetapi ada yang lupa apakah bahasnya yang tidak terbawa dan kan itu juga nggak bisa masuk ruang persidangan, gitu. Jadi memang harus lengkap betul administrasinya. Gitu. Oke, sesuai jadwal ya Bu ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat ya? Ya. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin Priyalianti, kuasa hukum dari Saka Tatal. Tentu nanti akan kami tunggu seperti apa berjalannya sidang PK terhadap Saka Tatal. Terima kasih, Bu. Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang PK Saka Tatal kembali kami lanjutkan, Saudara. Dan kali ini kami akan menyapa jurnalis Kompas TV, Abel Insani di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Abel, update-nya seperti apa saat ini di sana menjelang sidang PK Saka Tatal di pukul 10 nanti? Ya, hingga saat ini kami masih menunggu Okta dan juga saudara, tetapi saat ini saya sudah ada di depan gedung Pengadilan Negeri Cirebon di mana saya melihat ada pendukung-pendukung dari Saka Tatal yang datang untuk menyaksikan dan juga mendukung Saka Tatal pada persidangan perdana di sidang pengajuan peninjauan kembali pada pagi hari ini. Memang untuk saat ini kami melihat ada di sekitar Pengadilan Negeri Cirebon ini pendukung Saka Tatal ini sudah mulai berdatangan begitu ya, termasuk dari penduduk-penduduk sekitar begitu. Dan saat ini saya juga melihat ada beberapa tulisan-tulisan yang nantinya juga akan dilebarkan begitu ya terkait dengan dukungan tulisannya ini terkait dengan dukungan untuk Saka Tatal dan juga 7 terpidana lainnya begitu. Nah, untuk saat ini saya akan langsung berbincang dengan salah satu pendukung dari Saka Tatal yang sudah ada di Pengadilan Negeri Cirebon. Halo, selamat pagi Mas. Pagi Kak. Namanya saya namanya siapa? Nama saya Adam. Mas Adam ini alasan datang ke Pengadilan Negeri Cirebon ini apa nih? Alasan kami ya, kami teman kecil Saka, teman rumah, teman main, seperti itu. Berarti untuk saat ini datang ke sini untuk mendukung Saka? Ya, jelas kita mendukung Saka. Saya juga teman-teman punya harapan bahwa ya seperti di spanduk inilah, kembalikan nama baik Saka Tatal, dikabulkannya PK Saka Tatal ini sebagai harapan nama baik Saka baik kembali. Dan harapan juga sebagai jalan keluarnya 7 terpidana lainnya juga. Seperti itu. Mas Adam dan juga teman-teman yang lain di sini ini kan teman dekatnya Saka Tatal dan teman dari kecilnya Saka Tatal gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Saka Tatal setelah dinyatakan bebas kemarin, Mas? Boleh diceritakan? Bebas itu tahun 2020 ya, Saka Tatal. Pas keluar Saka mungkin kalau kita teman kecilnya Saka ini agak beda. Lebih diam, misalnya kita diajak main keluar misalnya naik motor,
agak nggak mau, misal kita main futsal, ya mager lah bilangnya begitu. Ya udah kita juga memahami kondisi Saka Tatal seperti itu. Tapi Mas, ini kan hari ini ada sidang peninjauan kembali gitu ya untuk memperbaiki nama baik dari Saka Tatal atau mengembalikan nama baik Saka Tatal. Nah, dari Saka Tatal sendiri ini sudah ngomong ke teman-temannya atau teman-temannya mungkin memberikan pendapat atau gimana? Untuk hadir teman sini, inisiatif teman-teman juga, karena ya kita juga sering ngobrol lah. Ya kita teman setiap hari nongkrong, jadi sering ngobrol bahwa nanti tanggal 4 Saka mau PK, ya kita dukung teman-teman semua di sini, pasti ngedukung. Ya ini kaos perkasa, perjuangan keadilan Saka. Oke. Ini sampai bikin kaos, sampai bikin tulisan untuk mendukung Saka pada hari ini gitu ya. Dan harapannya nama baik Saka bisa dikembalikan lagi, atau harapannya adalah berarti Kan udah tadi. untuk PK ini bisa diterima oleh MA. Iya, saya harap hakim dibukakanlah hatinya, tegakkan keadilan seadil-adilnya untuk 7 terpidana dan Saka Tatal. Seperti itu. Mas, untuk ini di rumah gitu ya, mungkin rumahnya dekat sama Tatal atau seperti apa? Dekat saya, ini tetangga semua, saya RT 2, cuman beda berapa rumah juga seperti itu. Oke. Mas, kemarin kan Saka baru aja sudah bebas murni gitu ya dari polisi. Nah, ini terkait dengan kegiatan Saka setelah bebas murni sampai menunggu untuk sidang PK. Ini apa yang dilakukan Saka? Mungkin kalau bebas murni ya baru kemarinnya, baru Selasa, tidak ada ya kegiatan yang signifikan lah, ya biasa aja seperti itu. Iya, mungkin ke LPSK ke Bandung saat itu, kemarin juga ke Jakarta seperti itu. Ada yang disampaikan nggak dari Saka untuk teman-teman ataupun juga pendukungnya Saka? Apa yang disampaikan oleh Saka untuk sidang hari ini? Untuk Saka disampaikan kurang tahu ya, cuman ini kita datang ini untuk menguatkan mental Saka lah. Nggak tahu Saka nanti mau ngomong apa, yang penting kita hadir mendukung Saka, bahwa teman-teman mereka sejak kecil sampai sekarang ada di sini. Itu. Artinya memang untuk saat ini Saka tidak pernah sendiri gitu ya, selalu ada teman-temannya gitu. Apalagi Saka sempat setelah keluar dari penjara murung dan sebagainya gitu. Tapi untuk perubahan dari Saka sendiri sampai hari ini masih murung atau gimana? Untuk saat ini ya masih seperti itu, tapi agak kurang lah. Agak ya kalau main layangan bisa agak jauh dikit. Kalau mancing mau di sebelah desa seperti itu. Berarti kebiasaan-kebiasaan Saka Tatal yang dulu bersama dengan teman-teman ini sudah mulai ada kembali gitu ya. Oke, bisa nggak dijelaskan apa yang biasa dilakukan Saka Tatal dulu bersama teman-temannya gitu? Mungkin kalau SD ya pasti main layangan. Kalau sore kita jam 5 stay, kita main bola di SD Pelandakan. Kalau nggak main bola, kalau sepi kita main layangan. Segitu aja lah kegiatannya, begitu-begitu aja. Terus pas denger Saka ditangkap tuh teman-temannya gimana? Kaget sekali, nggak ada yang percaya. Jadi awalnya ini nggak tahu, awal Saka tangkap juga nggak tahu, kaget bahwa Saka ditangkap. Pas kemudian harinya kasusnya pembunuhan pemerkosaan, aduh sangat nggak percaya lah kita teman-temannya seperti itu, Kak. Terus melihat bagaimana Saka Tatal di penjara juga, itu gimana pendapat teman-teman? Sedih lah, sedih banget. Kita juga pas Saka dinyatakan teman-teman terpidana kasus perkosaan pembunuhan juga sempat kita yang main bersama ini sempat gak main nih berapa bulan karena dimarahin ibu juga, kan kita masih kecil seumuran kita sama Saka. Jadi mulai sedikit-sedikit kita main bareng lagi seperti itu. Temennya boleh Grandong. Nah, Okta dan juga saudara, ini kan tadi salah satu ya dari pendukung Saka Tatal. Nah, ini teman-temannya Saka Tatal ini juga sebenarnya banyak juga ya yang masih berada di depan Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, ini memakai kaos yang khusus untuk dipakai pada hari ini. Nah, ini adalah teman-teman dari Saka Tatal. Silakan ada di sana. Nah, geser sedikit mungkin. Nah, ini kita sedang ada di Breaking News Kompas TV. Mas, boleh disampaikan harapannya untuk sidang hari ini untuk Saka Tatal? Harapannya hakim menegakkan keadilan seadil-adilnya, mengabulkan mereka Saka, menerima bukti-bukti baru Saka Tatal. Yang jelas ya kembalikan nama baik Saka Tatal seperti itu, dan
ini sebagai jalan keluarnya 7 terpidana lainnya. Seperti itu, Kak. Ada lagi mungkin yang akan disampaikan? Teman-teman ada nggak nih teman? Ya minta doanya aja buat masyarakat Indonesia ya supaya Indonesia ini tegak keadilannya. Ya kami dari teman-teman kecilnya Sakatatal sangat berharap sekali agar Sakatatal ini nama baiknya kembali pulih lah. Ya. Iya, mantap Mas Lele. Ada lagi teman-teman? Ada. Ya, mungkin cukup Kak. Ya, cukup. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV. Semoga harapannya ini nanti kita bisa lihat di proses pengadilan yang nanti akan diselenggarakan pada pukul 10 di Pengadilan Negeri Cirebon. Terima kasih Mas, terima kasih teman-teman dari Sakatatal semuanya, terima kasih. Nah, Okta itu adalah pendukung dari Sakatatal, di mana ternyata mereka ini merupakan teman kecil dari Sakatatal yang mengetahui bagaimana Sakatatal terkait dengan karakteristiknya, apa yang biasa dilakukan oleh Sakatatal begitu ya, sehingga mereka juga cukup kaget ketika mengetahui Sakatatal ditangkap oleh polisi pada tahun 2016, apalagi terkait dengan kasus pembunuhan yang mengakibatkan Vina dan juga Eki meninggal dunia begitu. Nah, untuk saat ini memang Sakatatal sudah bebas dan sudah dinyatakan bebas murni, sehingga untuk saat ini Sakatatal bisa mengajukan peninjauan kembali yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Cirebon pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kegiatan atau situasi di depan Pengadilan Negeri Cirebon ini memang sudah ramai, termasuk dengan pengamanan yang dilakukan oleh Polres Cirebon yang saat ini menurunkan 100 personel di mana nanti untuk mengamankan jalannya sidang yang akan dilakukan pada hari ini. Memang Sakatatal ini di informasi yang kami dapatkan untuk saat ini sudah mulai melakukan perjalanan begitu ya. Tetapi memang kami belum melihat ada tanda-tandanya yang jelas. Sudah dipastikan nanti sebelum pukul 10 atau sebelum persidangan dimulai, Sakatatal sudah akan datang bersama dengan beberapa penasihat hukumnya, termasuk Bu Titin, dan juga nanti akan ada LPSK, dan juga nanti akan ada beberapa pengacara dari terpidana lainnya yang juga akan membersamai Sakatatal di persidangan pada hari ini. Selain itu juga nanti pada saat persidangan berlangsung, JPU juga nanti akan memberikan tanggapan terkait dengan dokumen ataupun juga novum yang akan diajukan pada hari ini. Jadi nanti kita akan lihat bersama Okta dan juga saudara, meskipun pengadilan, maksud saya untuk pengajuan dari peninjauan kembali ini memang ada beberapa syarat begitu ya, termasuk syaratnya itu harus ada hal baru atau nanti juga yang sudah dipersiapkan oleh pihak dari Sakatatal. Ini ada 4 novum baru, di mana salah satunya ini merupakan putusan bebas dari Hakim Tunggal Bandung, dan juga nanti akan ada 200 dokumen yang akan diserahkan kepada kuasa hukum 7 terpidana lainnya. Nah, ini tadi juga sempat disampaikan oleh pendukung dari Sakatatal, di mana untuk pengajuan dari peninjauan kembali yang dilakukan oleh Sakatatal ini bisa menjadi batu pijakan juga bagi para 7 terpidana lainnya untuk bisa nanti mengajukan PK jika memang Mahkamah Agung nanti menerima pengajuan untuk peninjauan kembali yang dilakukan oleh Sakatatal sebagai termohon. Kembali ke Anda, Okta. Iya, baik, meskipun sudah bebas tapi tentu ada harapan yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan dari Sakatatal supaya nama baik dari Sakatatal ini bisa terpulihkan. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Abel Insani melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Saudara, breaking news Kompas TV akan kami jeda sejenak, jadi tetaplah bersama kami. Kembali di Breaking News Kompas TV, dilanjutkan bersama saya Radi Saputro. Tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana sejumlah persiapan dan juga dukungan, ada support juga dari rekan-rekan Sakatatal yang akan menjalani sidang PK atau peninjauan kembali di pengadilan. Dan ini adalah visual terbaru dari ruang sidang pengadilan yang akan mengadili pengadilan PK Sakatatal yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon. Ini tampak sepertinya keluarga dari Sakatatal, lalu juga rekan-rekan sejawat, tadi juga ada support begitu, ada dukungan dari rekan-rekannya agar Sakatatal ini bisa benar-benar dipulihkan namanya, dibersihkan begitu, karena sempat terjerat kasus pidana pembunuhan Vina dan Eki, dan stigma negatif yang
sematkan kepada Saka Tatal tentu saja sangat tidak nyaman bagi Saka sendiri. Bahkan beberapa waktu yang lalu saat saya berbincang dengan kuasa hukum Saka Tatal, Saka ini sempat mengalami guncangan emosional yang luar biasa dan sangat sensitif ketika ditanya soal kasus ini. Sehingga sebelum menjalani sidang PK ini, Saka Tatal juga sempat di tes psikologis begitu, secara psikologi dites di Polda Metro Jaya untuk mengetahui kondisi emosionalnya Saka Tatal ini untuk menghadapi sidang PK. Ya, saya akan berbincang kembali dengan pakar hukum pidana Profesor Jamin Ginting untuk sama-sama mengulas juga jalannya sidang PK ini. Kalau tadi juga sudah dikatakan bahwa sidang PK ini salah satunya untuk memulihkan gitu, Prof. Iya. Sejauh mana sebenarnya nanti apapun hasilnya begitu, nama Saka Tatal ini bisa dipulihkan, terutama ya terkadang kan kita di luar pengadilan bahkan di tataran masyarakat justru mengadilinya lebih sadis daripada pengadilan begitu untuk menciptakan stigma negatif terhadap seseorang yang pernah dituduh membunuh begitu. Iya, tentu tidak begitu menyenangkan ya bagi orang yang sudah menjalani masa pidana, sudah putusan pengadilan negeri, banding kasasi, bahwa dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Nah, padahal dia melihat adanya peradilan, dalam tanda petik peradilan yang membuat dia kok nggak bisa membela diri gitu loh. Padahal bukti-bukti sudah, perjuangan pengacaranya sudah maksimum begitu. Iya. Baru di ending ini dia melihat ada titik cerah untuk memperjuangkan haknya. Dengan adanya putusan Peggy Setiawan, di mana para lawyer yang cukup berani dan juga Peggy Setiawan keluarga cukup berani untuk memperjuangkan, sebenarnya ini nggak ada. Nah, kalau dia aja bisa gitu ya, walaupun memang belum dipidana ya, saya yang merasa contohnya Saka Tatal ini tidak melakukan tindak pidana harusnya bisa begitu. Nah, inilah muncul keberanian ini, apalagi didukung oleh para awak media untuk memperjuangkan haknya, dan akhirnya Peggy Setiawan bisa berhasil dan ingin mencoba dengan PK seperti ini. Nah, ini gayung bersambut. Kenapa? Sebelum persidangan PK ini kemarin kita conference, Dede menyatakan bahwa keterangan tidak benar. Nah, kalau semua keterangan Dede yang menyatakan 8 pelaku tindak pidana ini adalah tidak benar, berarti ada peradilan, dalam tanda petik peradilan yang tidak didasarkan kepada fakta dan saksi yang sesungguhnya begitu loh. Nah, akhirnya tentu ini menjadi alasan yang cukup kuat bagi para terpidana yang kemudian diambil oleh PK Saka Tatal yang sudah bebas. Jadi dia nggak punya kepentingan lagi, apakah maksudnya dalam konteks ini dia pun nggak merasa bahwasannya hukuman ini diperberat, itu nggak ada. Ya, jadi kalau PK itu putusannya itu adalah ditolak atau putusnya diterima, nggak ada ditambah-tambahin, itu nggak ada. Karena tujuan PK itu demi kepentingan terpidana supaya dapat putusan yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Nggak ada lebih buruk karena sudah selesai urusannya di persidangan. Jadi tidak usah khawatir juga untuk Saka Tatal begitu ya. Pun PK ini ditolak begitu, tidak ada konsekuensi hukum lanjutan yang akan dialami oleh Saka Tatal. Nggak ada. Gitu ya. Bukan berarti kalau kita ya, bagi masyarakat biar paham. Kalau tidak merasa melakukan tindak pidana, tetapi dalam proses persidangan dia dinyatakan bersalah, dia bisa mengajukan PK atas putusan yang sudah ingkrah tadi, gitu loh. Putusan PK itu tidak pernah dan tidak akan menambah hukuman atau dia masuk penjara lagi gitu gara-gara mengajukan PK. Itu nggak ada itu cerita seperti itu. Dan memang tadi disebutkan ketentuan pasal 266 KUHP itu tidak akan memperberat hukuman dari orang tersebut. Itu hak gitu ya. Jadi silakan orang mengajukan PK karena PK itu bukan menambah hukuman. Kalau ditolak, udah berarti seperti apa hukuman yang sudah ada sebelumnya saja. Itu aja, nggak ada penambahan hukuman. Jadi dengan dia nanti pengajuan PK ini kalau dikabulkan, banyak kepentingan yang akan dipakai untuk ini. Salah satunya 7 terpidana sebelumnya
itu pasti akan menggunakan putusan PK ini sebagai dasar mereka. Kalau mereka juga sebenarnya ada di pidana itu didasarkan keterangan palsunya si DD ya, yang diucapkan. Betul. Apalagi kalau muncul AF ya. AF kan ada dua, AF dan DD. Ditambah Liga Akbar. Yang pertama sekali mereka diminta untuk keterangan oleh Ibtu Rudiana begitu. Nah, kalau keterangan AF dan DD ini, DD sudah mencabut, AF mencabut, apa Liga Akbar juga mencabut, artinya semua fakta terkait dengan pembidanaan terhadap 8 ini ya tidak berdasarkan, berdasarkan keterangan palsu. Anda bayangkan, orang dihukum berdasarkan keterangan palsu gitu, yang direkayasa. Saya nggak tahu siapa yang merekayasa keterangan itu atau memaksa mereka. Artinya saya bisa menyatakan ini sedang peradilan sesat gitu. Apa boleh dikatakan pengadilan di tahun 2017 lalu kalau begitu, kalau memang ini keterangan palsu itu juga cacat formil putusannya? Iya, artinya pada saat itu si DD dan si AF ini hanya memberi keterangan BAP verbal, tapi tidak memberikan keterangan di depan persidangan. Nah, jadi dianggap dia disumpah karena tidak bisa dihadirkan katanya, padahal paling gampang menghadirkan kan begitu. Nah, tidak bisa dihadirkan, jadi keterangan itu yang dipakai sebagai dasar. Ya ada mungkin keterangan-keterangan lain, saksi-saksi lain. Saya nggak tahu keterangan saksi lain itu apa relevansinya dengan perbuatan. Tapi pelapor dalam hal ini adanya laporan polisi Ibtu Rudiana, yang paling menguatkan kan keterangan daripada si DD dan si AF ini dan Liga Akbar. Nah, kalau semua keterangan ini dianggap keterangan yang berasal dari yang tidak benar, berarti semuanya itu ada yang memerintahkan mereka untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Dalam konteks pidana, orang yang memerintahkan dan orang diperintah itu kualitas keterangan palsunya sama. Artinya begini, kalau si DD dilaporkan oleh kuasa hukum siapapun ya, terpidana kayak pelapor kayak, oh berarti kamu memberikan keterangan palsu kan? Nah lalu Dede nanti bilang, saya memberikan keterangan palsu atas perintah siapa gitu, orang lain. Anggaplah itu contohnya Ibtu Rudiana yang memerintah dia memberikan keterangan palsu, ya dulu contohnya ya, belum tentu benar kan begitu kan? Nah bisa jadi orang yang memerintah tadi Ibtu Rudiana juga sebagai pelaku yang sama kualitas hukumnya dengan si Dedenya itu begitu. Nah kalau memang benar ya bisa dibuktikan begitu. Nah ini jadi menjadi dasar bahwasannya kalau terbukti mereka bersalah, DD dihukum pidana karena memberikan keterangan palsu, contohnya ya. Terus Ibtu Rudiana yang memerintahkan dia merekayasa keterangan BAP palsu juga dipidana, berarti ini semua 88 ini harusnya bebas. Kenapa? Karena didasarkan pada keterangan palsu. Dan yang menarik kemarin pernyataan Dede juga sebagai orang yang bersaksi dan menyebabkan 8 orang masuk ke dalam penjara dipidana begitu. Ini juga mengatakan kemarin di depan publik begitu. Kalau bila perlu kalau saya menggantikan mereka yang ada di penjara dan dihukum, saya bersedia. Ini menandakan keberanian Dede untuk mempertanggungjawabkan kesaksiannya yang dianggap akhirnya palsu. Nah, apakah nanti memang jika terbukti semua ini kesaksian ini adalah palsu begitu, dampak hukum yang akan dialami oleh Dede kemudian bagaimana, Prof? Dan seberapa berat hukumannya? Ya, jadi konteks memberikan keterangan palsu itu ada yang adalah keterangan yang disampaikan di bawah sumpah di depan persidangan. Nah, jadi dia tidak memberikan keterangan di depan persidangan. Nah, cuma saya nggak tahu apakah waktu dia bikin BAP dia juga ada berita acara sumpah. Ya, berita acara sumpah. Nah, kalau berita acara sumpah itu disampaikan ditandatanganin, berarti dia memberikan keterangan di bawah sumpah tapi tidak di depan persidangan. Atau dia bisa juga memberikan keterangan tidak benar dalam suatu akta otentik gitu ya, di pasal 263. Nah, itu beda pasal. Jadi keterangan ini yang digunakan dan akta itu digunakan di dalam persidangan untuk sebagai bukti di persidangan. Ada sanksi pidananya, tentu ada sanksi. Nah, tapi dia dilakukan itu atas perintah siapa gitu. Nggak mungkin dia berani gitu. Contohnya dia memberi keterangan yang dia tidak pernah lihat, dia tidak pernah alami, dia tidak pernah dengar, lalu dibuat dalam BAP.
Ya tentu dia nggak ngerti BAP juga, belum tentu pada saat itu dia paham itu Ya. fungsinya buat apa ya. Oke. Nah tapi kalau itu dilakukannya atas aktor intelektualnya kan, ada nggak aktor intelektual, contoh directing mind yang menghendaki supaya dia mencantumkan keterangan itu seperti itu, dia hanya mengikuti. Nah kembali lagi, ini ada relasi kuasa lagi nanti akhirnya. Dan Dede bisa terbebas dari hukuman sebenarnya? Bisa, Kalau karena begitu ada ya. relasi kuasa kan. Oke. Dia diperintah, dia tidak punya cara lain karena yang merintah itu kalau enggak saya akan dipidana gitu Ya, contohnya. oke. Contohnya atas perintah seseorang. Nah ini bisa dijadikan dasar dia lepas dari tuntutannya. Itu persidangan berikutnya lah ya, Ya, konteksnya ya, betul. itu seperti itu. Tapi kalau memang terbukti itu, yang penting orang berani nggak orang melaporkan Dede sebagai pelaku pelaporan palsu gitu ya contohnya. Nah kalau berani berarti nanti dia akan menyidangkan Dede sebagai laporan palsu. Nah tinggal nanti Dede buka saja siapa yang memerintahkan dia, siapa yang merekayasa dia, sehingga orang itu juga bisa dijadikan pelaku yang sama kedudukannya dengan si Dede. Nah kalau terbukti, ya dia kan sudah pasang badan, oke saya di penjara juga gak apa-apa. Ya. Kalau terbukti berarti dia sebagai patriot ini, Ya, sebagai orang patriot terhadap 8 pelaku tindak pidana tadi yang benar-benar tidak melakukan perbuatan pidana. Artinya dia melakukan keterangan palsu, iya saya layak dihukum. Tapi 8 tadi yang tidak melakukan atas perbuatan palsu saya itu, saya ingin mereka dibebaskan. Nah ini kan suatu patriotisme yang cukup jarang lah ada orang mau ya saat ini seperti itu gitu. Tapi kita lihat perjuangannya sungguh luar biasa. Tapi kok saya juga melihatnya sepertinya ya, ini dugaan kuat saya begitu. Dede ini juga berada di bawah tekanan yang luar biasa ketika diminta untuk mengaku dan bersaksi begitu. Yang dibilang tadi ada relasi kuasa. Nah, kalau memang seperti itu, tekanan begitu besar, dan Dede juga sempat mengungkapkan kemarin di media sosial begitu ya, bahwa dia bingung begitu, ingin bersikap seperti apa karena ada perintah dan ada BAP yang tiba-tiba ditanda tangan tanpa tahu isi BAP-nya itu apa, itu kan Dede ini. Nah kalau begitu memang nanti langkah hukum selanjutnya, misalnya ini nanti memberatkan Dede sebagai orang yang bersaksi, memberikan kesaksian palsu. Apakah dalam konteks pidana Dede ini masih bisa dijadikan justice kolaborator, Prof? Iya, jadi kelemahan kita di KUHP ini juga ya, yang saya mau koreksi adalah tidak ada kewajiban seorang saksi untuk didampingi penasihat hukum. Nah, ya, jadi tidak ada kewajiban sebagai saksi untuk didampingi oleh penasihat hukum. Padahal waktu dia menjadi saksi, keterangannya disampaikan harus benar dong ya. Lalu apa yang disampaikan bisa feedback buat dia sendiri. Artinya bisa mencelakakannya sendiri. Bisa dia harus bertanggungjawabkan. Nah, dalam konteks di KUHP kita, yang wajib didampingi itu adalah tersangka dan terdakwa begitu. Nah, jadi waktu si Dede, saya nggak tahu apakah dia waktu memberikan keterangan dalam BAP itu didampingi nggak sama penasihat hukumnya, gitu loh. Kalau dia didampingi sama penasihat hukumnya, harusnya penasihat hukumnya juga menyarankan kamu melakukan nggak? Kan bisa ya dikatakan kalau kamu nggak melakukan jangan mau tanda tangan. Tapi sepertinya memang tidak didampingi. Nah itu permasalahannya. Kalau tidak didampingi oleh penasihat hukum karena nggak ada kewajiban, maka yang membuat BAP tersebut bisa ya harusnya nggak boleh ya, bisa mengarahkan gitu loh. Apa yang diinginkan supaya terwujud keterangan itu menguntungkan, artinya kan dia untuk menyatakan terbuktilah ada perbuatan pidananya gitu. Nah ini berbahaya. Jadi bisa aja dia mengatakan pada saat itu saya tertekan atau saya ditekan atau saya diarahkan supaya untuk memberikan keterangan itu. Tapi kan ada tanda tangan katanya. Nah oke, saya tanda tangan tapi saya dipaksa di bawah tekanan. Ya itu bisa menjadikan dasar pembebasan seseorang kan, karena melakukan perbuatan itu di bawah tekanan, paksaan atau relasi kuasa. Kita sudah lihatlah beberapa kasus yang sudah kita teliti ya, kemarin juga ada kasus Sambo ya, itu juga di bawah relasi kuasa juga hukumannya lebih ringan walaupun dihukum begitu. Oke, jadi ya untuk konteks justice kolaborator sepertinya juga relevansinya agak sulit ya.
Prof ya, untuk Ya, seorang untuk justice kolaborator ya tentu sekarang kan dia sebagai saksi ya dalam keterangan untuk perlindungan LPSK kayak gitu kan, untuk menerangkan kejadian seperti ini. Jadi perbuatannya itu kan sudah terjadi gitu ya. Sudah bahkan sidangnya sudah putus. Iya udah putus. Jadi mau justice kolaborator buat yang seperti mana lagi ya, kan ya, gitu. ya. Itu yang Kecuali harus kalau dipahami. nanti si DD-nya ini dilaporkan. Ini kan kita belum tahu. ya. Kalau nanti dia dilaporkan pelaku itu, dia mau mengungkapkan itu dia bisa mengajukan. Tapi untuk saat ini belum ada laporan terkait itu. Jadi dia status kasus hukumnya belum ada ini. Ya. Gitu loh. Ya tadi kita juga sudah berbincang sebelumnya dengan kuasa hukum para terpidana dan mengatakan bahwa 99% meyakini bahwa peristiwa pidana ini bukan peristiwa pidana pembunuhan tapi ada peristiwa kecelakaan begitu. Nah, ini yang harus dibuktikan juga sebetulnya dalam upaya persiapan PK juga para terpidana saat ini mengumpulkan novum-novum itu. Nah, nanti saya juga akan diskusikan kepada Prof Jamin. Saya punya pertanyaan, kenapa kemudian Ibtu Rudiana begitu bersikukuh, begitu memaksa bahwa peristiwa ini adalah pembunuhan dan membuat laporan dengan delik pembunuhan. Ini akan kita bahas nanti sesaat lagi di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, kita juga masih menantikan sidang PK atau peninjauan kembali dari terpidana yang sudah bebas dari kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal. Nanti sidang akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Cirebon pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi juga kami akan ajak Anda untuk menyaksikan pernyataan dari kuasa hukum Saka Tatal sebelum sidang dilangsungkan, dari Farhat Abbas sebagai kuasa hukum Saka Tatal yang akan memberikan keterangannya sebelum sidang berikut ini. Wayai, tidak asing lagi, dan Pak Hendra Dinata, Wakil Rektor Jayabaya. Beliau ini adalah pengacara senior juga, dan ada juga Khairudin, kandidat dokter. Oke, Al-Fatihah kita ya. Kita ucapkan baca Al-Fatihah untuk memanjatkan doa sepenuhnya. Al-Fatihah. Kontroversi. Semoga hari ini kita semua diberi kelancaran, kesehatan, lancar semua. Dan semangat, yang diterangkan keadilan di bumi kota Cirebon ini. Satu lagi, Dadan Mariana. Jauh-jauh nih dari Bogor. Ini adalah pengacara yang termanis di tim kita ini. Nanti ketemu ya. Ini sebelah Jawa. Itu nyinir itu yang paling manis yang di depan saya. Ya, oke. Oke, itu aja. Kami sudah siap, dan silakan wartawan kesan dulu. Kami ada internal 3 menit. Ya. Oke. Silakan. Diambil mic-nya barangkali better. Rekam internal dulu. Ya, tadi ada persiapan sejelang sidang dan pelaksanaan doa bersama yang dilakukan oleh kuasa hukum Saka Tatal yang dipimpin oleh Farhat Abbas tadi. Dan sepertinya saat ini tim kuasa hukum dari Saka Tatal sedang menyiapkan semua berkas yang akan dibawa ke persidangan, termasuk tadi yang dikatakan oleh salah satu kuasa hukum, Ibu Titin, ada beberapa novum tambahan yang akan dibawa ke persidangan, dan ini sepertinya juga akan jadi penguat untuk bisa agar Saka Tatal ini mengajukan PK-nya dikabulkan oleh Mahkamah Agung nantinya. Nah, ini sedikit sebelum saya tanya tadi Prof soal Ibtu Rudiana, tapi saya akan menyinggung sedikit soal tata cara sidang PK juga ini, karena mungkin masyarakat juga banyak yang belum paham gitu ya, tata cara sidang PK yang tidak sama sebenarnya mekanismenya dengan sidang-sidang biasa ya begitu ya, benar. Prof ya. Ini sebelum nantinya diputus oleh Mahkamah Agung, proses yang awal bisa dilakukan oleh pengadilan dalam proses sidang PK ini apa saja Prof? Tahapan-tahapannya biasanya? Ya, jadi tahapan-tahapan proses persidangan PK ini, jadi pemohon PK akan mengajukan namanya memori PK. Memori PK. Ya, dalam memori PK itu akan menyebutkan tentang
alasan-alasan mereka mengajukan PK kenapa, dan tentunya karena ini sudah lewat 180 hari dari putusannya, maka yang dijadikan dasar adalah novum. Nah, novum itu tentu ada kualitasnya, ada 3 hal yang harus dipenuhi. Pertama, novum itu belum pernah digunakan sebelumnya, ya, di persidangan. Berarti harus baru manapun. ya? Benar-benar baru. Harus baru. Baru, ya. Oke. Lalu novum itu didapat, ya, 180 hari, ya, ditemukannya itu 180 hari sejak sebelum di PK ini diajukan begitu. Ya. Jadi nggak boleh lewat 180 hari. Yang ketiga, PK itu harus memiliki nilai yang bisa membuktikan kalau putusan itu akan berubah seandainya PK itu dihadirkan di sini. Bukan artinya tidak mempunyai PK asal-asalan, ya, punya kualitas lah gitu. Ya. Dengan 3 alasan ini yang dimasukkan dalam memori PK-nya tadi, maka PK ini harusnya nanti ada saksi yang menerangkan novum itu. Apa yang perlu diterangkan saksi terkait dengan 3 novum itu? Pertama adalah di mana dia mendapatkan novum tersebut, ya, di mana, kapan dia mendapat, ya. Pertama, di mana dia mendapatkan novum. Kedua, kapan dia mendapatkan novum tersebut. Ketiga, apa yang dia ketahui tentang novum tersebut. Nah, nanti baru saksi tadi yang dikaitkan dengan novum bisa connect begitu. Oh ya, benar, kalau novum itu saya dapat tanggal sekian. Berarti tanggal sekian itu kan kurang dari 180 hari. Oh benar, berarti didapatnya. Lalu novum ini Anda dapat dari cara seperti apa? Nggak boleh novum dicuri, direkayasa, dipalsukan, kan nggak boleh. Benar-benar novum itu didapat dari suatu perbuatan yang tidak melawan hukum gitu. Nah, nanti dari situ baru dinyatakan novum itu punya secara formil, punya kualitas dan dapat digunakan untuk diperiksa di Mahkamah Agung oleh hakim yang akan memeriksa PK. Nah, sebagai termohonnya siapa? Sebagai termohonnya adalah jaksa penuntut umum yang mendakwa dia tadi tersebut. Nah, jaksa penuntut umum tadi bisa mengajukan kontra memori PK namanya. Kontra memori PK itu fungsi apa? Untuk membantah. Sebenarnya novum kamu itu bukan novum baru, pernah kok dulu diajukan sebelumnya gitu. Atau novum kamu itu nggak punya kualitas, itu nggak ada kaitannya dengan kasus ini begitu. Nah, contoh, saya kasih contoh. Novum putusan Peggy Setiawan gitu contoh, dipakai saat ini. Nah, dari angle mana dia mau ambil? Kalau dari kuasa hukum tentu dalam keterangan polisi, penyidik, waktu kejadian itu tidak ada kok yang menyebutkan terkait dengan Peggy Setiawan sebagai pelakunya gitu. Saka Tatal ya sebagai pelaku ya di putusan Peggy Setiawan pra peradilan nggak ada. Itu angle keuntungan bagi pemohon PK. Tapi termohon PK juga bilang, itu bukan novum yang sangat menentukan karena di situ juga tidak ada kaitan dengan Saka Tatal gitu, tidak disebutkan. Dan mereka tidak saling kenal, ini juga jadi novum baru. Iya, itu mereka tidak saling kenal. Tidak saling kenal kan, artinya itu bisa dijadikan dasar. Nah, seperti itulah nanti akan dijadikan sebagai novumnya. Nah, setelah itu, ini kan hari pertama ya sidangnya. Jadi hari pertama ini pada umumnya yang diperiksa hakim adalah mengenai legalitas atau legal standing dari pemohon dan termohon. Apa itu legal standing? Terkait dengan apakah dia punya pengacara ini punya lisensi, lalu ada surat kuasanya yang sah ya. Tadi ada 20 orang kalau nggak saya salah ya, dari pemohon PK didampingi oleh kuasa hukumnya gitu. Nah, semua itu nanti akan diperiksa identitasnya, kualitasnya dan segala macam-macamnya, data-data dokumennya begitu. Nah, bisa saja contohnya hari ini juga jaksanya nggak hadir gitu. Kalau jaksanya nggak hadir sama kayak kasus pra peradilan kemarin, sidang akan ditunda. Jadi termohon wajib hadir ya? Wajib hadir juga gitu. Jadi kan ada pemohon, ada termohonnya untuk bisa hadir gitu. Kalau dia nggak hadir, berarti nanti sidang bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen legal standing daripada pemohon saja. Nah, termohon ini secara kelembagaan kejaksaan atau harus jaksa yang pada saat itu menuntut para terpidana ini? Oh enggak. Jadi
dia nanti diwakili oleh secara kelembagaan, pengacaranya kejaksaan tentunya oke. ya, Seperti biro hukumnya. pada saat sidang Peggy waktu Iya, itu. dia Oke. nanti akan didampingi untuk memberikan argumentasi. Ya mudah-mudahan jaksanya datang. Hadir, gitu jadi ya. tidak berlarut-larut ya. Iya, tidak berlarut-larut. Nah, Dan ini visual saat ini, saudara, kita lihat Saka Tatal didampingi sejumlah kuasa hukumnya juga sudah menerima sejumlah dukungan sepertinya dari rekan-rekannya, dari keluarganya begitu ya, untuk menguatkan secara fisik dan mental sepertinya. Karena ya itu tadi seperti yang saya pernah ungkap juga bahwa Saka Tatal ini sempat mengalami guncangan emosional yang cukup tinggi ketika mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sebagai seorang terpidana kasus pembunuhan begitu. Ini yang harus benar-benar dibersihkan namanya dari kasus ini yang sedang diupayakan oleh para kuasa hukum. Nah, sidang PK ini biasanya berlangsung tidak lama ya, beberapa hari saja. 3 hari ada biasanya, Prof. ya, jadi prosedurnya kan hari ini dia nanti mengajukan terkait dengan permohonan PK ya, memori PK. Kalau nanti sudah lengkap, identitas para pihak sudah lengkap, maka PK itu akan ditanyakan apakah dibacakan seluruhnya atau sebagian saja atau tidak dibacakan. Kalau memang hari ini sidangnya mau dibacakan, ya harus dibacakan. Setelah ini nanti minggu berikutnya lagi diberi kesempatan kepada JPU untuk apakah akan mengajukan kontra memori PK. Oh, oke. Ya, kalau akan tadi mengajukan kontra memori PK, ya berarti kan sudah diajukan ya. Maka akan sidang. Baru sidang berikutnya adalah pemeriksaan terhadap para saksi-saksi. Bisa setelah itu pemeriksaan secara saksi dan bukti. Nah biasanya kalau saksinya banyak kan nggak bisa 1 hari kan sidangnya gitu. Ya bukti, periksa bukti dulu, nanti periksa saksi. Oh saksinya lebih dari 1. Saksinya itu kan hanya dari pemohon saja. Termohon nggak ada saksi. Ya, jadi dia akan menerangkan karena saksi ini hanya menerangkan terkait dengan novum ya. Novum. Ya. Jadi nggak ada saksi yang menerangkan tentang kejadian tindak pidana sebelumnya 2016, nggak ada. Alat buktinya juga nggak. Dia menerangkan tadi terkait dengan kapan dia mendapatkan novum tersebut, bagaimana cara dia mendapatkan novum tersebut dan di mana dia mendapatkan. Ini kan keterangan saksi yang mungkin saja dihadirkan nanti oleh pihak pemohon ya, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Nah, kuasa hukum Saka Tatal ini juga sempat menyinggung, Prof, sebelumnya bahwa diupayakan bisa ada keterangan ahli juga. Nah, apakah ini memungkinkan keterangan ahli ini dihadirkan dalam sidang PK? Ya, jadi sebelum mungkin, tapi caranya begini. Dia ahli ini memberikan pendapat hukum, legal opinion. Legal opinion itu dibuat untuk memberikan masukan atau memberikan pendapat terkait dengan kejadian ini. Sebenarnya dia tidak bisa dijadikan sebagai pelaku tindak pidana kan tidak memenuhi unsur. Nah, itu berbentuk surat. Jadi surat yang disampaikan. Nanti legal opinion itulah sebagai novum. Nah, novum baru nanti disampaikan, lalu nanti diperiksa di persidangan, ditanya ahlinya, benar nggak Anda yang membuat legal opinion ini? Terus menurut Anda legal opinion ini sudah benar atau enggak? Dan itu bisa ditanya jawab gitu. Jadi hakim nanti bisa menanyakan, contohnya begini, menurut ahli ini enggak ada unsur pemidanaannya karena tidak ini. Nah, nanti hakimnya nanya, mengapa ahli menyebutkan hal demikian begitu? Bukankah gini? Jadi bisa juga terjadi bantah-bantahan tanya jawab. Dengan jaksa penuntut umum juga nanti, saudara ahli ini nggak benar, Anda gini. Jadi ada juga komunikasi. Nanti itulah yang menjadi catatan. Catatan oleh pengadilan dan itu juga nanti sebagai dasar untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk para hakim yang akan memeriksa permohonan PK ini. Nah, kemarin ada permintaan juga untuk ahli ataupun saksi yang memberikan keterangannya di hadapan persidangan PK ini dari kuasa hukum Saka Tatal. Salah satunya adalah mantan Kabareskrim, Pak Susno Duaji, dan juga ada diupayakan untuk Pak Uguruseno bisa bersaksi begitu. Nah ini, tapi kemarin juga secara live juga di Kompas TV, ini dua pihak ini saling bertemu dan Pak Susno juga tidak bersedia sepertinya, dan katanya tidak relevan sebagai ahli kalau memang didudukan sebagai ahli. Tapi kemungkinan menghadirkan
ahli ataupun saksi-saksi seperti mantan Kabar Eskrim atau mantan kepolisian yang bisa mendudukan perkara ini, sebenarnya bisa nggak sih, Prof? Ya tadi saya katakan, kalau Pak Susno atau Pak Urgeseno dijadikan sebagai ahli karena beliau punya pengalaman dalam prosedur penyidikan sebagai Kabar Eskrim ya. Nah bisa, nggak apa-apa kan, mereka ahli itu kan harus punya keahlian khusus gitu. Nah kalau kualitasnya sebagai ahli, Pak Susno atau Pak Urgeseno harus memberikan legal opinion dulu. Dikirimkan ke para penasihat hukum, lalu itu akan dimasukkan sebagai novumnya mereka berdasarkan analisis pendapat itu. Nah itulah yang dijadikan nanti, dan orang yang memberikan pendapat sebagai ahli tadi harus menghadirkan di persidangan untuk tanya jawab tadi seperti itu. Tapi kalau dia sendiri merasa, oh saya nggak mempunyai kualitas seperti ahli seperti itu, ya nggak bisa. Nggak bisa, itu harus dari orangnya sendiri yang dijadikan ahli begitu ya, bersedia untuk memberikan keterangan di hadapan Jadi nanti dia mau dikaitkan dengan bukti novum yang mana, nggak ada kan begitu. Jadi dia nggak boleh dan nggak bisa dihadirkan. Dan saksi dan ahli yang dihadirkan ya itu tadi harus benar-benar punya kaitannya dengan novum yang diajukan dalam sidang PK ini. Iya, baik. Kita masih menantikan sidang PK yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon terhadap mantan terpidana Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetaplah di Breaking News Kompas TV, kami akan kembali sesaat lagi. Ini adalah suasana terkini dari Pengadilan Negeri Cirebon yang masih menantikan jalannya sidang PK atau peninjauan kembali terhadap mantan terpidana Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya sudah putus di pengadilan pada tahun 2017 dan kejadiannya sendiri terjadi pada tahun 2016 silam. Tadi saya sempat menyinggung, Prof, ini belum terbahas juga oleh kita tadi, soal kuasa hukum para terpidana yang saat ini juga dalam tahap berupaya mengajukan PK sama dengan Saka Tatal, para terpidana yang saat ini mendekam di penjara. Nah, tadi mengatakan bahwa sepertinya 99% yakin bahwa peristiwa pembunuhan itu tidak ada, melainkan sebuah kecelakaan yang kemudian entah bagaimana diduga direkayasa menjadi sebuah peristiwa pembunuhan. Dan ini dilaporkan oleh salah satu ayah korban yang juga seorang anggota polisi bernama Ibtu Rudiana. Saat ini menjabat sebagai Kapolsek di Kapetakan, Cirebon. Nah, saya ingin bertanya dalam perspektif pidana begitu, Prof. Kenapa Ibtu Rudiana ini bersikukuh melapor delik pembunuhan jika memang peristiwanya sangat obvious, sangat jelas begitu adalah peristiwa kecelakaan? Ya, kalau kita lihat dan baca ya terkait dengan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang 8 itu ya, kalau dipisah, Ibtu Rudiana ini kan menjadi saksi. Nah, jadi dia kedudukannya bukan sebagai institusi kepolisian yang menemukan adanya tindak pidana lalu melaporkan, model A itu, tapi dia model B. Model B artinya orang tua dari korban yang melaporkan adanya tindak pidana, yang kebetulan dia juga Kapolsek kalau nggak salah ya, di situ ya. Pada saat itu saat narkoba di Polres Cirebon, saat ini menjadi Kapolsek. Nah, jadi dia melaporkan ada kejadian itu, dia menduga bahwa itu bukan kecelakaan lalu lintas, dia menduga adalah dugaannya itu adalah tindak pidana pembunuhan. Dan pada saat itu ya berdasarkan keterangannya ya, kalau dibaca itu dia langsung mencari orang tersebut dan menemukan ada 8 orang di tempat tertentu yang lagi ngumpul. Lalu dibawa yang 8 orang tadi itu untuk diperiksa dan ditetapkan menjadi tersangka. Nah, itulah prosesnya. Jadi dia merasa ini bukan laka lantas atas inisiatif dia sendiri gitu, tapi pembuktiannya kan harus dibuktikan juga gitu. Kita dulu sebentar, Prof. Ini kita mendapatkan visual terbaru dari Pengadilan Negeri Cirebon, tampaknya Saka Tatal dan kuasa hukumnya sudah tiba di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, dan sepertinya tadi juga kita menyimak di ruang sidang masih menunggu kehadiran dari para kuasa hukum sehingga hakim juga belum masuk ke dalam ruang sidang. Ini memang menjadi sangat menjadi perhatian publik begitu semua publik mata tertuju ke Pengadilan Negeri Cirebon karena memang masih penasaran sepertinya, Prof, ya dengan kejadian sesungguhnya begitu. Apa yang terjadi kalau memang semuanya tidak terjadi? Apa sebetulnya yang terjadi kalau semuanya tidak terjadi begitu? Ini yang jadi pertanyaan publik. Dan kemudian akhirnya Saka Tatal ini berupaya untuk membersihkan namanya lewat sidang PK kali ini dengan membawa novum-novum baru
yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Jamin Ginting bahwa novum ini juga tetap nanti kualitasnya diuji ya Prof ya di Pengadilan Negeri Cirebon untuk kemudian ditelaah oleh hakim yang kemudian nanti akan diputus di Mahkamah Agung. PK ini apakah diterima ataukah ditolak begitu. Ya masih belum beranjak masuk sepertinya, tapi awak media tadi sekilas saya lihat juga sudah sangat banyak sekali yang menantikan dan perhatian publik juga tetap tersorot ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk mengikuti proses pengadilan PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, yang saya juga tertarik adalah tadi Prof. Jamin mengatakan bahwa ini kan kalau memang sesuatu yang tidak terjadi akhirnya diputuskan dalam sebuah pengadilan gitu, menjadi sebuah putusan yang mungkin saja dikatakan bisa cacat formil begitu. Kan sekarang highlight atau spotlight publik itu kepada pihak kepolisian karena yang menyelidiki dan menyidik dan menyelidiki ini kan pihak kepolisian, tapi ada juga peran dari kejaksaan, jaksa penuntut umum dalam hal ini, lalu juga pengadilan yang memutus. Ini artinya semua berantai begitu, kesalahannya sama, kesalahan yang melahirkan putusan yang mungkin saja catat formil. Apakah juga perlu lembaga selain kepolisian seperti kejaksaan dan juga pengadilan ini juga dievaluasi Prof dalam kasus putusan pengadilan di Vina yang sudah putus 2017 lalu ini? Iya, Jadi memang karena kelemahan di sistem peradilan pidana kita, yaitu waktu dilakukannya penyidikan dan penyelidikan, bukti-bukti itu tidak diuji oleh jaksa begitu. Jaksa itu baru menguji itu setelah ada pelimpahan berkas ke kejaksaan. Nah, jadi di kejaksaan sendiri saya nggak tahu seperti apa kualitasnya karena di daerah, lalu mengaminin semua yang ada itu ya, keterangan saksi, lalu dimasuk ke pengadilan. Di pengadilan juga ya saya nggak tahu persis kenapa sampai pengadilan memutuskan itu. Ya bisa jadi pada saat itu saksi-saksi ini juga dianggap orang bukti-buktinya sudah cukup ya untuk memutuskan itu. Tapi seharusnya ya memang dalam konteks sistem hukum acara pidana kita sudah diperbolehkan sebenarnya jaksa waktu proses SPDP dikirimkan, dia bisa memeriksa, oh ini saksi yang kamu hadirkan contohnya si AF sama Dede, kenapa kan dia ada BAP? Bagaimana dia ada BAP? Kenapa nggak dihadirkan di persidangan begitu kan? Alasannya apa? Orang alasan tidak dihadirkan persidangan itu mungkin karena sakit, tidak mampu kan begitu, atau berada di luar negeri, jadi nggak bisa gitu. Tapi kalau memang dia tidak hadir itu karena memang sengaja diendapkan, tidak bisa dihadirkan supaya tidak berbicara berbeda, itu kan ada kesalahan di situ. Itu aja sudah negatif lah, ada kecurigaannya begitu untuk tidak bisa dihadirkan. Nah, jaksa juga harusnya meneliti. Dia sebenarnya punya kewenangan, Mas. Waktu diterima P21, dia bisa minta supaya dipanggil lagi nih saksinya ini. Coba saya nggak yakin ini keterangannya seperti ini. Bisa juga. Ya. Seperti itu ya. Tapi ya mungkin karena banyaknya kasus yang mereka hadapi dan kasus seperti ini ya udahlah lewat-lewat aja. Dan percaya karena pelapornya juga kepolisian ya, anaknya polisi meninggal, pelapor polisi gitu. Institusi kepolisian dianggap ya berarti dia sudah benar lah. Dianggap gitu ya? Sudah benar apa yang sudah dilakukan sehingga diaminin aja gitu sampai putusan. Baru sampai sekarang kita temukan dari Peggy Setiawan kasusnya seperti ini baru nyadar gitu ternyata apa yang dihadirkan persidangan Peggy Setiawan buktinya minim banget. Sedikit banget, dan berarti yang lain juga kemungkinannya ada kecenderungan seperti ini. Nah, kita saksikan step keduanya inilah yang Saka Tatal ini. Ya, Prof. Jamin, kita jeda sejenak dan sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini masih dinantikan di Pengadilan Negeri Cirebon. Sejumlah keluarga, kerabat, dan rekan Saka Tatal sudah berada di dalam ruang sidang, namun kuasa hukum Saka Tatal tampaknya masih berada di ruang pengadilan dan saat ini sedang memberikan keterangannya. Akan kita ikuti bersama berikut ini. Mengabulkan. Mohon doanya.
Jadi, Bu Titin terharu. Kan sebelum kejadian bahwa Di 2016 lalu saya yang dihujat karena saya dianggap pembela yang telah membela orang yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Alhamdulillah sekarang paut kita temukan kebenaran sudah terbuka karena saya yakin Sakatata karena pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Terima kasih semua media. Karena keyakinan saya juga ini tidak pernah terjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. bahwa ini kita yakinkan PK ini ya, Saka, silakan Saka. Maju Bukit. Jalan dengan lancar, nggak ada halangan sama sekali. Kita doanya. Optimis Saka, optimis. Saya ini optimis. Saya yakin pasti akan menang. Yang dipegangkan oleh PK. Kata cuma pengen ngebersihin nama baik aja. Berarti nama mantan terpidana ini pengen dihapus ya Saka ya? Kita kan kurang itu. Iya ada kaki. Lawan hukum sekalipun langit runtuh. Oke. Oke. Tadi kita sudah saksikan keterangan dari kuasa hukum Sakatata dan Sakatata sendiri yang mengungkapkan bahwa dirinya optimistis, sangat optimistis permohonan PK ini bisa dikabulkan. Ini juga sekaligus menjadi tadi kalau dikatakan oleh Prof. Jamin sebagai stepping stone begitu ya, dari proses pra-peradilan kemarin yang dijalani oleh Peggy Setiawan. Nah, sebagai stepping stone dari Sakatatal ini ada novum-novum yang diajukan termasuk kesaksian Dede kemarin nih, Prof, yang kemarin baru berbicara di depan publik bahwa memberikan keterangan palsu sehingga dijadikan BAP oleh pihak kepolisian dan ini dibawa ke pengadilan gitu. Ini apakah novum ini juga nanti bisa menguatkan kira-kira dari pernyataan, karena pernyataan Dede ini bukan di hadapan aparat penegak hukum ataupun di hadapan sidang, karena kan tidak hadir pada saat sidang pada tahun 2017. Apa bisa menjadi bahan penguat bagi Sakatatal? Ya, ibarat pepatah katakan ini gayung bersambut ya. Gayung bersambut dari permohonan Peggy Setiawan, gayung bersambut PK, gayung bersambut Dede keluar. Jadi satu-satu keluar. Satu-satu keluar. Ya. Nah, cuma waktu PK-nya, memori PK dimasuki, keterangan Dede di konferensi itu belum masuk. Makanya hari ini kuasa hukumnya menyampaikan itu sebagai novum baru dengan perubahan atau revisi terhadap memori PK-nya begitu. Nah, berarti itu jadi novum. Kalau jadi novum, berarti Peggy Setiawan Dede bisa hadir. Dan novum ini barang hukum gitu ya? Iya, karena bisa hadir atau kuasa hukumnya bisa hadir atau siapapun untuk menerangkan benar ini adalah Peggy Setiawan, adalah Dede yang menyampaikan di konferensi. Ya. Ada di situ dia. Iya. Jadi nanti dia menerangkan atau Dedenya sendiri. Kalau Dedenya sendiri yang hadir, berarti keterangan yang Dede sampaikan di depan persidangan itu benar sebagai bukti otentik gitu untuk dapat diterima. Keterangan apapun yang disampaikan, berarti keterangannya yang disampaikan nanti dalam PK ini dengan keterangan yang disampaikan dalam BAP 2016 tadi itu kan bertentangan gitu kan. Nah, ini bukti yang kuat nanti kalau orang mau melapor dia. Nah, itu bukti yang kuat bahwasanya ada bukti yang berbeda. Tapi kan dia sudah siap untuk itu. Nah, nanti tinggal yang mau melaporkan itu ya nanti di 2016 itu yang nggak benar, ini yang jadi yang benar. Nah, berarti kalau 8 atau 7 terpidana ini bisa sebagai korban akibat keterangan salah satu keterangan dia, tapi kan bukan keterangan dia saja, banyak saksi lain begitu. Jadi bisa saya yang dijadikan sebagai dasar novum untuk kasus ini begitu. Oke. Nah, kalau pra-peradilan Peggy Setiawan yang sudah putus begitu dinyatakan dicabut begitu status tersangkanya dan ini menjadi stepping stone atau batu loncatan bagi Sakatatal. Apakah nanti putusan PK juga bisa jadi stepping stone atau batu loncatan bagi para terpidana yang saat ini juga dalam upayanya mengajukan PK? Iya, makanya saya kira karena kita mencari kebenaran material ya,
Jadi tentu kita tidak menginginkan putusan yang hakim-hakim yang dulu memutuskan salah gitu. Ya. Masih bisa ada di dunia ini, masih bisa dikoreksi gitu. Ya. Ya. Nah, jadi nantinya kalau memang seandainya kita berandai-andai PK ini dikabulkan oleh Hakim Agung Majelis MA, maka dasar pertimbangannya itu nanti bisa salah satunya menyatakan bahwasannya dia bukan pelaku tindak pidana, memperbaiki. Kalau bukan pelaku dasar dia menerangkan bukan pelaku tindak pidana, keterangan mana? Ya. Novum. Novum yang mana? Novum yang disampaikan oleh Dede, Ya. novum yang disampaikan oleh dalam putusan Peggy Setiawan. Nah, dua itu aja sudah cukup saya kira untuk pelaku tindak pidana lainnya yang 7 tadi untuk menjadikan novum lagi. Jadi novumnya ada 3, keterangan Dede, putusan Peggy Setiawan, dan putusan ini Saka Tatal. Ini jadi lebih banyak lagi novumnya yang bisa dijadikan dasar, dan itu lebih menguatkan lagi begitu. Ya, dan kami informasikan juga saudara bahwa sidang PK yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon ini dipimpin oleh atau dipandu oleh 3 Srikandi hakim di sidang PK. Semuanya perempuan, hakim perempuan, Prof. Ya, saya mau komentari kalau hakim perempuan ini. Ya. Kalau hakim perempuan itu lebih sensitif memandang suatu kejadian. Dengan rasa begitu. Dramanya biasanya pengacaranya lebih membawa drama terkait dengan, walaupun memang harus dilihat dari fakta hukum, tapi perempuan lebih rasa emosionalnya lebih ada. Begitu. Dan menyisipkan empati di dalam situ biasanya ya kalau hakim-hakim perempuan. Ini nanti akan dipimpin oleh Hakim Ketua Rizka Yunia. Lalu juga ada Hakim anggota Galuh Rahma Esti serta Justisia Permatasari. Ada 3 hakim yang akan memimpin jalannya sidang PK dari Saka Tatal, dan semua hakim adalah seorang perempuan yang tadi diutarakan oleh Prof. Jamin. Biasanya ya kalau hakim-hakim perempuan punya sense yang lebih sensitif begitu ya terhadap satu kasus dan bisa membaca kasus dengan rasa sehingga bisa memutus atau merekomendasikan kepada Mahkamah Agung. Nanti sifatnya rekomendasi ya Prof? Iya. Dari pengadilan negeri ini. Iya, jadi hakim ini kan dia nggak memutus, jadi Ya, jadi tidak memutus. dia hanya memberikan kesempatan yang sama untuk berbicara antara pemohon PK dengan termohon PK. Itu kelihatannya JPU-nya sudah hadir juga kan di situ kita lihat ya. Berarti sidang yang akan dimulai, maka dia akan melanjutkan persidangan ini dengan memberikan kesempatan yang sama. Kelihatannya sidangnya mulai. Ya, sidangnya sepertinya akan segera dimulai karena kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga jaksa penuntut umum sebagai pihak termohon sudah berdiri, dan ya sudah kita saksikan bersama 3 hakim perempuan yang memimpin sidang sudah memasuki ruang sidang dengan membawa tentunya berkas-berkas yang sudah diajukan oleh pemohon, dalam hal ini kuasa hukum Saka Tatal. Kita sepertinya akan langsung menuju ke ruang sidang di Pengadilan Negeri Cirebon untuk bersama-sama menyimak jalannya sidang peninjauan kembali terhadap mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal berikut.